Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh bangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan sedikit membahas tentang biografi dari seorang tokoh besar yang diklaim sebagai saudara dari Alwi bin Ubaidillah ya. Jadi Ubaidillah ini memiliki tiga putra. Yang pertama adalah Alwi, kemudian yang kedua adalah Basri, kemudian yang ketiga itu adalah Jadid. Lalu sering kita temukan di kalangan Ba'alawi itu sering menyebutkan salah seorang ulama, salah seorang tokoh besar. Bahkan disebut sebagai seorang imam yang sudah mencapai derajat ijtihad. Maka itu yaitu adalah Salim bin Basri. Salim bin Basri. Nah, adapun mengenai nasab beliau, jadi memang di beberapa kitab misalnya seperti kitab Adwarut Tarikh Al-Hadrami, kemudian kitab Al-Ghurar, kemudian kitab Al-Jawharus Syaffaf. Misalnya seperti ini saya bacakan di kitab Al-Jawharus Syaffaf ya, bahwa di situ disebut sebagai seorang ulama, bahkan ulama pilihan, tidak hanya seorang ulama, bahkan ulama pilihan ya. Ini bisa Anda buka di halaman di kitab Al-Jawharus Syaffaf di juz 1 halaman 58, Al-Hikayatur Rabi'ah. Oke, annahu lamma kasra salihun dan seterusnya. Kemudian di situ disebutkan faktaru Asy-Syaikh Al-Faqih Salim bin Basri Asy-Syarif Abu Alawi radhiyallahu taala anhu. Nah, berarti di sini terdapat penyebutan bahwasanya Salim bin Basri itu adalah Abu Alawi, Ba'alawi maksudnya ya. Lalu kemudian di beberapa kitab misalnya seperti Tarikhul Baha, penulisnya adalah Ibnu Habban yang wafat pada tahun 818 Hijriah, yaitu jauh sebelum dari kewafatan Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Itu memiliki sebuah kitab yang namanya Tarikh Al-Baha, di mana pada tahun 604 itu disebutkan kewafatan dari Salim bin Basri. Cuma di situ tidak disebutkan lakopnya, misalnya seperti Asy-Syaikh atau As-Sayyid atau Asy-Syarif atau Ba'alawi, sama sekali tidak ada penyebutan. Kemudian juga di dalam Tarikh Ibnu Humaid Al-Kindi, Tarikh Hadramut, juga menyebutkan pada tahun 604 itu meninggal Salim bin Basri. Dan di situ pun juga tidak disebutkan lakop keulamaan misalnya, atau statusnya sebagai seorang syekh, statusnya sebagai seorang imam, sama sekali tidak disebutkan. Hanya saja di dalam Tarikh Syambal, dan ini adalah salah satu dari keluarga Ba'alawi ya, di sana disebutkan sama di Tarikh Hadramut yang lebih dikenal dengan Tarikh Syambal, yang beliau itu wafat pada tahun 920 Hijriah. Pada tahun 604 disebutkan Tufiya Asy-Syaikhu Al-Imamus Shalihu Adimun Nadhir fi zamanihi al-muqaddam fi dhalika al-'asr ala aqranihi al-muttafaq ala jalalatihi wa amanatihi al-qutbul jalil as-sayyidul hafil Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad. Yaitu seorang syekh, seorang imam yang soleh, yang tidak ada bandingannya di zamannya, yang dia itu menjadi pemimpin di masa itu atas sahabat-sahabatnya atau kawan-kawannya yang disepakati keagungannya dan keamanahannya, yaitu seorang wali kutub yang agung, seorang sayyid yang masyhur, yaitu Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad. Jadi untuk penyebutan nama atau silsilah itu disebutkan Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad. Berarti Salim bin Basri ini adalah langsung cucu dari Ubaidillah bin Ahmad. Nah, lalu kita lihat beberapa referensi. Jadi kalau di dalam kitab Ar-Raudul Jali, karya dari Muhammad Murtadha Az-Zabidi, yang wafat pada tahun 1205 Hijriah ya. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kitab ini cukup kitab yang sangat problematik ya, khususnya ketika menyebutkan beberapa poin-poin yang diantaranya adalah sejarah kedatangan dari Ahmad bin Isa, kemudian ketika membicarakan tentang Al-Azwarqani atau Al-Marwazi yang sezaman dengan Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi ini cukup problematik dan itu sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di halaman 125 di kitab Ar-Raudul Jali, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu memiliki 3 anak, lahu minal walad salasatu banin. Dia memiliki 3 anak. Yang pertama Alwi, wa bihi kana yukna, dan dengan Alwi ini Ubaidillah kunyahnya kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah Jadid, dan kemudian yang ketiga adalah Basri. Di mana generasi dari Jadid dan Basri, Basri dan Jadid itu memiliki keturunan memang. Cuman pada awal-awal abad ke-7 Hijriah itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi, sudah tidak memiliki keturunan lagi. Inqirat bahasanya ya, inqirat. Dan untuk referensi yang digunakan itu adalah Al-Burqatul Musyiqah, kemudian kitab Al-Ghurar, kemudian Al-Masyra'ur Rawi, dan seterusnya.
Nah, kemudian untuk keturunan dari Basri, di situ disebutkan di halaman 125, wa min akibi Basriyin al-madhkur, dan termasuk dari keturunan Basri yang disebut itu Asy-Syarif Salim bin Basri. Itu Salim bin Basri, Asy-Syarif Salim bin Basri, kana imaman kabiran fil ulum wal ma'arif, di mana beliau adalah seorang imam besar dalam keilmuan dan pengetahuan, ufrida bitarjamati, yang biografinya itu dipisahkan sendirinya. Wafatuhu bitarim sanata sitmiyah wa arba'ah, di mana kewafatan beliau itu ada di Tarim pada tahun 604 Hijriah. Nah, itu sedikit mengenai Salim al-Basri. Jadi untuk penyebutan silsilah nasab yang sempurna, artinya yang lengkap, itu tidak ada kecuali di dalam kitab Al-Ghurar, di mana di sana disebutkan bahwasannya Salim bin Basri siapa leluhurnya. Nah, di sana disebutkan di halaman 148 dalam kitab Al-Ghurar karya Muhammad bin Ali Khirid. Di sana disebutkan Al-Imam Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Artinya beliau adalah generasi kelima dari Ubaidillah, atau generasi keempat dari Ubaidillah, yaitu Salim, Basri, Abdullah, Basri, baru Ubaidillah. Berarti beliau adalah generasi kelima lah ya dari Ubaidillah. Nah, di mana untuk sebelumnya memang ada sedikit penyebutan tentang Abdullah bin Basri, tentang Bani Basri ya, karena memang di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Ghurarul Baha'id Dawi wa Durarul Jamalil Bahi fi dzikril a'immatil amjad wal ulama'il arifin an-nuqat wal fuqaha'il mubrazin al-asyad al-mubarrazin al-asyad min Bani Syekh Basri wa Bani Syekh Jadid wa Bani Syekh Alawi Bani Syekh Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ya, ketika dalam menyebutkan biografi dari Ubaidillah atau Abdullah, di sana disebutkan wali Syekh Abdullah bin Ahmad minal auladi salasatun. Abdullah bin Ahmad memiliki tiga anak. Yang pertama adalah Syekh Alwi bin Abdullah, kemudian yang kedua wa akhuhu Syekh Al-Imamul Basri al-ghalib alaihi wa ala dzurriyyatihi al-fiqh wal ibadah was salah waz zuhd wal wara, di mana mayoritas bagi Bani Basri itu dan bagi keturunan Basri itu adalah pakar fikih, ahli ibadah, ahli kesolehan, kezuhudan, kewaraan, kewiraian, lahu mahasin jalilah wa fadail jamilah, wa adda minhum, kemudian wa adda minhum ay min dzurriyyati al-Basri sahibud durrut tsamin sittata fudala ulama masyayikh ajilla indarasat akhbaruhum wa uhmilat fadailuhum illa Syekh Saliman nafa'allahu bihim amin. Di mana dalam kitab Ad-Durrut Tsamin di situ menyebutkan 6 tokoh. Ya, 6 tokoh dari Bani Basri, dan tidak tersisa kecuali hanya satu tokoh, yaitu apa? Salim bin Basri. Jadi meskipun di sini dalam judul itu terdapat penyebutan Bani Basri, cuman dari Bani Basri yang disebut hanya satu tokoh saja. Nah, kenapa? Ya mungkin informasi yang kurang gitu ya, atau referensi yang kurang, sehingga yang ditemukan itu ya hanya Salim bin Basri. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya, dari kitab-kitab yang ada, terutama kitab-kitab yang di abad-abad awal lah ya, di abad 9 atau 10, itu yang hanya menyebutkan nasabnya versi yang lengkap itu hanya kitab Al-Ghurar. Karena baik itu dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, di sana hanya menyebutkan Salim bin Basri saja, tanpa menyebutkan ketersambungannya kepada Ubaidillah itu berapa generasi. Tuh. Nah, sehingga ketika kita membandingkan ya, karena Salim bin Basri itu wafat pada tahun 604, dan di masa itu yang wafat pada sekitar tahun itu adalah putra dari Muhammad Syekh Mirbad yang bernama Alwi, atau yang dikenal dengan dengan Ammul Faqih. Nah, kalau generasinya Alwi, Ammul Faqih, itu ke Ubaidillah 7 generasi, yaitu Alwi bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Ubaidillah. Di situ ada 7 generasi. Ya, sementara untuk Salim sendiri, Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Abdullah. Dan kita tahu bahwasanya kewafatan dari Ubaidillah ini adalah tahun 383, kemudian kewafatan dari Salim bin Basri adalah pada tahun 604 Hijriah. Jadi jeda di antara keduanya itu ada 221 tahun. Nah, lalu apakah masuk akal? Ketika dalam masa 221 tahun itu hanya 4 generasi saja. Ya, 4 generasi saja setelah kewafatan dari Ubaidillah. Ya, saya rasa itu nggak mungkin, karena kalau kita berbicara tentang rata-rata, bahwa dalam 100 tahun itu adalah 3 generasi. Sehingga ketika masa yang kita hitung itu adalah 220 tahunan, maka kurang lebih generasinya ada 7.
Sehingga yang lebih mendekati kepada kesesuaian dalam jumlah generasi kepada Ubaidillah, itu yang lebih sesuai adalah Alwi Amul Faqih. Ya walhasil itulah. Sehingga di situ terdapat satu hal yang cukup aneh ya, cukup meragukan. Kok bisa sih Salim bin Basri itu yang semasa dengan Alwi Amul Faqih, dia hanya memiliki 5 generasi, di mana Alwi Amul Faqih itu malah 7 generasi. Salim bin Basri 5 generasi, sementara Alwi 7 generasi. Nah kemudian, kan tadi disebutkan bahwasanya di dalam kitab Al-Ghurar itu sebenarnya ada 6 ulama, 6 tokoh yang terkenal dari bin Basri ya, dari Bani Basri, keturunan Basri bin Ubaidillah. Tapi ya mungkin karena keterbatasan data, tidak adanya pencatatan, sehingga yang disebut, yang dikenal itu hanya Salim bin Basri. Tuh. Lalu ada satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Itu apa? Itu mengenai keturunan dari Ubaidillah itu siapa saja sebenarnya. Memang ada beberapa kitab nasab yang diantaranya adalah Tuhfatul Azhar wa Zulalil Anhar, karya dari Syekh Dhamin bin Syatqam Al-Husaini, di mana beliau ini adalah seorang ahli nasab dan memiliki beberapa kitab nasab yang selain itu adalah Tuhfatul Azhar dan juga mukhtasornya, mukhtasor Tuhfatul Azhar. Untuk kitab Tuhfatul Azhar, dan ini dikutip juga oleh Ali bin Thahir Al-Haddad di dalam kitab Uqudul Almas di juz kedua ya, di halaman 23, di mana ketika Ali bin Thahir Al-Haddad menyebutkan keturunan dari Ahmad bin Isa atau yang dikenal dengan Ahmad Al-Abah. Beliau itu mengutip dari mukhtasar Tuhfatul Azhar dan juga Tuhfatul Azharnya. Kalau di Tuhfatul Azhar itu di jilid ketiga halaman 94. Nah, adapun di kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar sana disebutkan ya Ad-Dawhatus Tsaniyah. Jadi dalam kitab Tuhfatul Azhar ini cukup menarik ya, karena beliau ini menggunakan istilah-istilah yang cukup berbeda dengan yang lain. Itu apa? Misalnya seperti generasi awal disebut sebagai usul. Nah, kemudian generasi kedua furu, generasi ketiga sibit, generasi keempat dauhah, kemudian ada ghusun, kemudian ada al-qadif, kemudian ada as-samrah, kemudian ada asyajarah, dan seterusnya. Hasil itu adalah istilah yang cukup baru ya. Nah, kemudian ketika membahas tentang Ahmad bin Isa atau yang dikenal dengan Al-Muhajir bagi kalangan ahli Hadramut, kemudian kalau di kalangan ahli nasab itu lebih dikenal dengan istilah Al-Abah atau An-Nafab, ya meskipun oleh Ali bin Thahir Al-Abah, An-Nafat, Al-Ataj, semuanya itu dipatahkan oleh beliau. Beliau berupaya untuk mematahkan semua istilah itu ya, dimana ketika menyebutkan keturunan dari Ahmad Al-Abah itu memiliki 3 putra. Nidhamuddin Ahmad Al-Abah khalafa salasata banin, beliau itu menurunkan 3 anak, yaitu Abdullah yang pertama, yang kedua Muhammad, kemudian yang ketiga adalah Abul Hasan Ali Zainal Abidin. Nah, kemudian ketika membahas tentang Abdullah, Al-Husnul Awal, Akibu Abdullah, keturunan Abdullah. Pak Abdullah khalafa ibnaini, di mana Abdullah ini memiliki 2 putra, 2 keturunan. Yang pertama adalah Alawi, leluhur dari Ba'alawi atau Bani Alawi. Kemudian yang kedua adalah Ismail, dan Ismail ini oleh Ali bin Thahir itu disebut bahwa Ismail inilah sebenarnya Basri. Nah, maka di halaman selanjutnya, wal yu'lam anna Ismail bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir huwal ma'rufu bi Basri. Ketahuilah bahwasanya, dan hendaknya diketahui bahwasanya Ismail bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir itulah yang dikenal dengan Basri. Dzurriyyatuhu Banu Basri, dan keturunannya itu disebut sebagai Banu Basri. Ghalaba alaihi hadzal laqab, di mana laqab ini itu dominan kepada dirinya ba'da an tadayyara li Hadramut wa sakana fiha, setelah beliau itu bertempat tinggal di Hadramut. Ya, bertempat tinggal di Hadramut dan tinggal di Hadramut. Walam yuzkar Jadid ibn Abdullah li'annahu innama wulida bi Hadramut. Dan di sana tidak menyebutkan Jadid bin Ubaidillah atau Jadid bin Abdullah, lantaran Jadid ini lahirnya adalah di Hadramut. Nah, kemudian wal marja'ul ladzi akhadha anhu al-madhkur tafsil hadzal furu' marja'un qadimun kama yu'lamu bis sabr. Adapun referensi yang digunakan oleh Dhamin bin Syatqam, dan Dhamin bin Syatqam itu wafat pada tahun 1090 Hijriah. Ya.
Referensi yang digunakan oleh Domin bin Syatqam itu mengenai rincian cabang-cabang dari keturunan Abdullah itu merupakan referensi yang lama katanya. Kama yu'lamu bis sabri, sebagaimana bisa diketahui dari penelitian. Ya walhasil inilah versi yang disebutkan oleh Ali bin Thohir. Mau percaya silahkan, mau enggak ya silahkan gitu kan. Nah lalu kembali kepada materi dari kitab Tuhfatul Azhar atau Mukhtasar Tuhfatul Azhar karya Domin bin Syatqam. Ketika membicarakan tentang Ismail ya, tadi Ismail itu adalah Basri. Nah, Basri itu memiliki keturunan Aqibu Ismail bin Abdullah ibn Nidhamuddin Ahmad al-Abah. Fa Ismail khalafa salasatan. Di mana Ismail ini menurunkan 3 keturunan. Tahir yang pertama, wa Ahmad al-Marhaj, wa Hasan al-Barq. Wa aqibuhum salasatu funun, dan keturunan mereka itu ada 3. Artinya keturunan dari Tahir ya. Oke. Al-Fanul Awal, Aqibu Tahir. Maka Tahir ini menurunkan barokat, khalafa barokat, tsumma barokat, khalafa al-Husain, tsumma al-Husain khalafa Musa, tsumma Musa khalafa Hasanan. Nah, di mana putra dari Ismail atau putra dari Basri itu ada 3. Putra dari Basri itu ada 3. Yang pertama adalah Tahir. Yang kedua itu adalah Ahmad al-Marhaj. Kemudian yang ketiga adalah Hasan. Kalau di versi cetakannya itu Husain malah. Ya, walhasil 3. Tahir, Ahmad, sama Husain. Nah, kalau kita kembalikan kepada nasabnya Salim bin Basri, coba kita perhatikan bahwa Salim bin Basri itu siapa? Salim ya bin Basri bin Abdullah bin Basri. Jadi Abdullah ini tidak ada. Abdullah yang merupakan kakek dari Salim bin Basri bin Abdullah ini nggak ada. Lalu dari 3 nama itu kemana? Nah, artinya di sini tidak ada konfirmasi, tidak ada nama ini, nama Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah ini tidak terkonfirmasi di dalam kitab Tuhfatul Azhar. Nah, sehingga nasabnya Salim bin Basri ini dari mana? Sehingga kita patut curiga ini, jangan-jangan nasab ini nasab yang dicangkokkan, yang kemudian ujuk-ujuk dikait-kaitkan, dihubungkan dengan bahwa Basri ini adalah merupakan saudara dari Alwi, ya kan? Lantaran Alwi ini memiliki 2 saudara yang lain. Yang pertama adalah Jadid, dan Jadid tentu terkenal. Lantaran Jadid ini atau keluarga Bani Jadid itu dikenal di kalangan ulama-ulama Yaman dan ulama-ulama Hadramut. Yang diantaranya yang menyebutkannya adalah Al-Janani dalam kitabnya As-Suluk, dan juga ulama-ulama yang lain seperti Al-Khazroji, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kok di sini ya, untuk nasabnya Salim bin Basri itu kok tidak nyambung gitu. Sehingga ini dari mana penyambungan atau pengakuan bahwasanya Salim bin Basri itu adalah keluarga dari Ba'alawi. Tentu hal ini adalah hal yang sangat membutuhkan jawaban ya. Ya, sangat membutuhkan jawaban. Ya, padahal ini tentu oleh siapa? Ali bin Thohir. Ali bin Thohir tentu melihatnya. Tidak hanya melihatnya lagi, bahkan Ali bin Thohir itu menuliskan nasabnya Basri atau Ismail di dalam kitabnya Qutul Almas. Seandainya jika beliau itu meneliti bahwasannya Basri itu memang benar-benar keluarga dari Alawi, ya, saudara dari Alawi, tentu dia akan meneliti ke bawah. Artinya, nasab dari Salim bin Basri itu akan diteliti ke atasnya siapa? Tadi kan disebutkan bahwa Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri. Sementara putra dari Basri atau Ismail itu tidak ada yang bernama Abdullah. Tapi dari 3 nama itu ada Tahir, kemudian ada Ahmad, kemudian ada Hasan atau Husain ya, Hasan atau Husain. Nah, sehingga ini memerlukan satu jawaban ya, yang detail dan yang bisa didukung dengan data-data sejarah. Ya, lantaran seringkali kita mendengar kisah-kisah dari tokoh-tokoh Ba'alawi yang bahkan di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu sendiri sangat seringkali menyebutkan bahwasanya Basri itu adalah saudara dari Alwi. Yang kemudian keturunan dari Basri itu adalah Salim bin Basri. Tapi kalau di sini tidak ada. Bahkan tadi ketika kita mengutip dari Tarikh Syambal, di mana di sana disebutkan ya, Asy-Syaikhu al-Imamu Shalihu Adimun Nadir dengan pujian yang luar biasa, ya kan? Dan nasabnya kalau di sini langsung tidak ada jeda. Salim bin Basri langsung bin Ubaidillah bin Ahmad. Gitu. Sehingga ini gimana maksudnya? Ini adalah satu kemuskilan yang saya belum menemukan jawabannya. Nah, kalau kita kembali kepada redaksi dari
Al-Ghurrar ya, ketika menyebutkan Salim bin Basri. Nah, Al-Imam Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian wasara mana tadi? Abu Sa'id Asy-Syaikhu Al-Imamu Asy-Syarifus Sunni Al-Husaini. Terus wattafaqa ahlul asri annahu min khiyarihim wa aktsarihim ilman wa ajallihim fahman. Ahli zamannya sepakat bahwa Salim bin Basri itu adalah orang yang terbaik. Dari sisi keilmuannya dia paling besar, dari sisi pemahaman dia yang paling agung, yaitu Salim bin Syekh Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya kan? Dan di sini tidak dijelaskan sama sekali. Dan tentu kita kembali pada redaksi yang awal tadi yang disebutkan di dalam kitab Al-Ghurrar, bahwasanya wa akhu alwi adalah asy-syaikhu al-imamu al-Basri. Ya kan, dan yang disebutkan cuma satu doang dari siapa, keturunan Bani Basri. Nah, pada intinya adalah dalam keterangan ini yang dikutip di kitab Uqudul Almas ya, yang kemudian kitab ini menukil dari kitab Tuhfatul Azhar karya Dhamin bin Syadqam, kemudian juga dari mukhtasarnya, bahkan mukhtasar dari Tuhfatul Azhar itu ditahqiq oleh Yusuf Jamalul Lail. Tetapi juga sama, beliau Yusuf Jamalul Lail ini meskipun mentahqiq kitab Mukhtasar Tuhfatul Azhar dan menyebutkan redaksi yang sama dengan redaksi yang di sini, tapi kenapa beliau itu tidak mengkritisi atau meneliti keturunan dari Bani Basri ini? Sehingga kita patut curiga, jangan-jangan yang diteliti itu hanya Alwi saja gitu, bahwa seorang ulama nasab yang mengisbatkan bahwa Alawi ini adalah Dhamin bin Syadqam. Nah, sementara untuk yang di sampingnya keturunan dari Ismail atau Basri itu tidak diteliti. Ya kan? Dan tadi bahwasanya Salim bin Basri belum terkonfirmasi ketersambungannya kepada Ismail atau yang lebih dikenal dengan Basri bin Ubaidillah. Ya, sehingga hal ini adalah satu kemuskilan yang cukup sulit saya temukan jawabannya ini. Ya, lantaran tadi Ismail itu memiliki 3 putra, Thohir, Ahmad, dan Husain. Dan ternyata kalau melihat silsilah nasab dari Salim bin Basri itu tidak tersambung kepada salah satu dari 3 putranya Basri. Atau jangan-jangan ada aliasnya gitu kan, bahwa Abdullah bin Basri ini itu misalnya At-Thohir gitu, atau Abdullah bin Basri ini sama saja dengan Ahmad gitu misalnya, atau Abdullah bin Basri ini mungkin sama dengan Al-Husain atau Hasan gitu. Itu bisa jadi. Cuman interpretasi seperti itu tidak bisa diterima kecuali jika didukung dengan data-data yang kuat. Nah, walhasil inilah yang bisa saya sampaikan pada video ini, di mana saya mempertanyakan bahwa Salim bin Basri itu ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan dari Ismail atau Basri bin Ubaidillah bin Ahmad. Nah, barangkali itu saja, dan barangkali jika kawan-kawan itu memiliki jawabannya, ya silahkan mengkonfirmasikan jawabannya tersebut di kolom komentar. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.